Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Mesiraja dari kelas MP2F NRP 105040164. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan pendapatan nasional Indonesia versus Swiss. Dua negara yang sangat berbeda. Satu adalah negara berkembang dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa. Satu lagi adalah negara maju yang terletak di jantung Eropa dengan populasi hanya sekitar 8,7 juta orang. Di sini kita akan bahas 4 aspek utama, GDP dan GDP per kapita, lalu GNI dan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, serta HDI dan faktor-faktor penyebabnya. Nah, yang pertama kita bahas GDP atau Gross Domestic Product. GDP adalah total nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun. Kalau kita lihat dari total GDP, Indonesia sebenarnya lebih besar, mencapai 1,47 triliun dolar Amerika Serikat. Sementara Swiss hanya sekitar 905 miliar dolar. Secara angka, Indonesia menang. Tapi tunggu dulu, ini belum ceritanya sebenarnya. Kalau kita bagi GDP tadi dengan jumlah penduduk masing-masing negara, hasilnya sangat mengejutkan. GDP per kapita Indonesia hanya sekitar 5.200 dolar per tahun, sedangkan Swiss mencapai 100 dolar per tahun, selisihnya 20 kali lipat. Kenapa bisa seperti ini? Karena Indonesia punya 270 juta penduduk, sedangkan Swiss hanya 8,7 juta. Jadi meskipun total ekonomi kita lebih besar, kalau dibagi per kepala hasilnya jauh lebih kecil. Artinya, rata-rata satu warga Swiss menghasilkan pendapatan 20 kali lebih besar dibandingkan rata-rata satu warga Indonesia. Ini menyebabkan perbandingan yang sangat signifikan. Lalu yang kedua ada GNI dan pertumbuhan ekonomi. Apa bedanya GDP? Kalau GDP menghitung semua produksi di dalam wilayah suatu negara. GNI juga memasukkan pendapatan warga negara yang bekerja di luar negeri, dikurangi pendapatan orang asing yang bekerja di dalam negeri kita. Nah, GNI per kapita Indonesia berada di angka 4.590 dolar. Menurut Bank Dunia, ini masuk kategori lower middle income atau pendapatan menengah ke bawah. Sedangkan Swiss punya GNI per kapita sebesar 93.720 dolar, masuk kategori high income atau pendapatan tinggi. Beda kategori, beda dunia. Menariknya, kalau kita bicara soal kecepatan pertumbuhan, Indonesia justru lebih unggul. Kita tumbuh sekitar 5% per tahun, sementara Swiss hanya tumbuh 1-2% per tahun. Tapi ini bukan berarti Swiss sedang tertinggal, justru sebaliknya. Swiss sudah mencapai tingkat kemakmuran yang sangat tinggi. Analoginya seperti dua mobil di jalan tol. Mobil Swiss sudah melaju di kecepatan 200 km per jam dan sulit menambah kecepatan lagi. Mobil Indonesia baru mulai ngebut, masih banyak ruang untuk tumbuh lebih cepat. Nah, selanjutnya adalah bagian paling penting dari video kita hari ini, yaitu distribusi pendapatan. Maksudnya adalah seberapa merata pendapatan nasional itu terbagi di antara seluruh penduduk. Untuk mengukurnya, kita menggunakan alat yang disebut Gini coefficient. Angkanya berkisar antara 0 sampai 1. Kalau angkanya mendekati 0 berarti pendapatan sangat merata. Kalau mendekati 1 berarti sangat timpang. Gini coefficient Indonesia berada di angka 0,381, Swiss di angka 0,296. Memang selisihnya tidak terlalu jauh secara angka, tapi dampaknya nyata di kehidupan masyarakat sangat berbeda.
Di Indonesia, 20% kelompok terkaya menguasai sekitar 46% dari total pendapatan nasional. Artinya, hampir separuh kekayaan negara dipegang oleh 1/5 populasi. Angka kemiskinan kita masih berada di sekitar 9,4%. Sedangkan di Swiss, kemiskinan hampir tidak ada, angkanya di bawah 1%. Distribusi pendapatannya jauh lebih merata. Nah, bagaimana Swiss bisa mencapai itu? Jawabannya adalah sistem jaminan sosial yang sangat komprehensif. Seperti warga Swiss dijamin oleh negara, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, tunjangan pensiun, hingga asuransi pengangguran. Semua itu dibiayai melalui sistem pajak progresif, di mana yang berpenghasilan lebih besar membayar lebih banyak, dan hasilnya didistribusikan kembali ke seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan di Indonesia sendiri terus membangun sistem ini. Jaminan sosial kita sudah ada, tapi belum selengkap dan sekuat yang dimiliki Swiss. Dan yang terakhir kita bahas HDI atau Human Development Index. Ini adalah indeks gabungan yang mengukur kualitas hidup manusia dari 3 sisi, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Swiss berada di peringkat pertama dunia dengan nilai HDI 0,962. Indonesia berada di peringkat 112 dengan nilai 0,713. Ini perbedaan yang sangat jauh. Apa yang membuat Swiss bisa ada di posisi puncak? Nah, di sini ada 4 faktor utama. Pertama, sumber daya manusia yang berkualitas sangat tinggi. Swiss punya sistem pendidikan dan riset yang diakui dunia. Banyak universitas kelas dunia lahir di sana, dan tenaga ahlinya tersebar di berbagai bidang strategis. Lalu yang kedua, teknologi yang sangat maju. Swiss dikenal sebagai pusat inovasi global, terutama di bidang farmasi, perbankan, dan manufaktur presisi tinggi. Lalu yang ketiga, ada stabilitas politik dan hukum yang sangat kuat. Swiss adalah salah satu negara paling stabil di dunia. Ini membuat investor dari seluruh penjuru dunia percaya dan mau menanamkan modalnya di sana. Dan yang paling terakhir, yang nomor 4, mata uang yang sangat kuat. Swiss francs atau CHF adalah salah satu mata uang paling kuat dan stabil di dunia, yang mencerminkan kepercayaan internasional terhadap ekonomi Swiss secara keseluruhan. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari ketimpangan infrastruktur antar daerah, kualitas SDM yang masih perlu terus ditingkatkan, hingga ketergantungan pada ekspor komoditas mentah yang harganya sangat fluktuatif di pasar global. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Indonesia dan Swiss adalah dua negara dengan karakteristik ekonomi yang berbeda. Indonesia punya potensi yang luar biasa besar, populasi muda yang produktif, sumber daya alam yang melimpah, dan pertumbuhan ekonomi yang terus cepat. Swiss sudah mencapai kemakmuran yang merata berkat sistem yang kuat, SDM berkualitas, dan tata kelola yang baik selama puluhan tahun. Yang paling penting untuk kita pelajari adalah distribusi pendapatan yang baik bukan hanya soal seberapa besar total ekonomi suatu negara, tapi soal bagaimana pendapatan itu dibagi secara adil dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Baik, sekian video dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.